Siap. Bisa. Selamat siang, Pak. Siang juga Pak. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita memulai belajar kita pada hari ini, saya mau pimpin dalam doa. Silakan. Dan teman-teman pada kesejahteraan dan dalam kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dan sebelum kita berdoa, sementara saya membawa doa menurut keyakinan agama kita. Bapa, Baik, terima kasih Tri yang sudah memimpin kita di dalam doa. Baik, selanjutnya saya mau cek dulu apakah hari ini semua hadir. Tidak Pak, orang tidak hadir. Atas nama siapa? Atas nama dari Biasira dengan Janus dia. Dengan alasan sakit. Iya. Oh iya. Dan kita doakan supaya kedua bisa bergabung di minggu yang akan datang. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan belajar tentang pengenalan produksi konten digital dan multimedia dalam coding dan kecerdasan artifisial. Ya, jadi jika sebelumnya kita sudah mempelajari misalnya dalam materi informatika, kalau di dalam KKA ini dia ada perbedaan sedikit dengan informatika, karena di dalam KKA ini dia lebih banyak nanti memanfaatkan aplikasi atau konten-konten yang berbasis digital. Jadi untuk pembelajaran produksi konten digital ini nanti diharapkan peserta didik itu dia akan mampu menganalisis kebutuhan audiens dan tujuan spesifik sebelum memulai produksi konten digital. Dan yang kedua itu peserta didik mampu berbagai alat dan perangkat lunak untuk memproduksi konten digital. Jadi konten digital nanti bisa berupa gambar, video, audio maupun presentasi yang interaktif. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Pak mau tanya dulu, apakah kalian punya pengalaman sebelumnya misalnya membuat gambar atau membuat video kah? Ada yang punya pengalaman sebelumnya? Nesti, ada kan? Misalnya menggunakan aplikasi apa? Ada. Pengalamannya menggunakan aplikasi apa? pengalaman saya menggunakan aplikasi seperti ini, saya dapat mengetahui berbagai informasi. Contohnya bisa dengan mudah mengerjakan tugas. Ya, baik, kita beraku seperti Nesti. GPT itu dia masuk dalam kategori mesin pencari. Ya, jadi dia mesin pencari yang berbasis AI. Jadi misalnya kalau kita biasa mencari misalnya lewat pencarian Google, di GPT dia fungsinya sama seperti Google sebagai mesin pencari. Hanya perbedaannya dia pencariannya lebih spesifik. Jadi kalau misalnya kalian mencari dari Google, di situ dia akan tampilkan referensi. Misalnya dari sumber ini, dari sumber ini. Tapi kalau di ChatGPT dia langsung spesifik tampilkan hasil. Apabila tidak sesuai atau kurang sesuai yang kita mau, kita bisa mengirimkan bukan balik sehingga dia bisa mengirimkan jawaban yang baru. Tapi fungsinya sebenarnya sama, dia sebagai mesin pencari, hanya dia lebih spesifik. Kemudian di dalam pembelajaran ini, pembelajaran konten, pembuatan konten ini, di sini nanti diharapkan konten yang kita buat atau hasilkan ini dia sinkron dengan dunia nyata. Jadi misalnya untuk
kegiatan-kegiatan seperti promosi, kegiatan edukasi maupun kegiatan komunikasi. Jadi kegiatan promosi itu misalnya kalian punya konten yang kalian buat itu bisa digunakan untuk media promosi. Jadi misalnya kalian punya produk yang dibuat, kemudian kalian bisa melakukan kegiatan promosi dengan memanfaatkan tools berbasis AI. Kemudian kalau misalnya edukasi itu diharapkan konten yang kalian buat itu dia bisa menjadi pembelajaran sebagai media pembelajaran. Jadi misalnya di situ ada berisi misalnya informasi-informasi yang misalnya kalian buat spanduk misalnya ajakan menjaga kebersihan, contohnya kebersihan kelas. Jadi di situ ada pesan-pesan atau ajakan kepada yang nanti melihat kalian punya konten. Kemudian yang berikut itu misalnya komunikasi. Jadi konten yang kalian buat itu dia juga sebagai sarana komunikasi. Jadi saat kalian membuat konten itu di situ berisi pesan-pesan yang kalian bisa berinteraksi antara dengan pengguna. Jadi kalian punya konten itu berisi pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pengguna seperti itu. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini Pak akan tampilkan video dan gambar. Jadi silakan kalian amati video di sini. Jadi ini contoh misalnya gambar atau poster. Jadi di sini poster yang dihasilkan dari AI. Kemudian Majuin internet kencang, layanan terang. Tidak sekadar pasang wifi, kami hadir untuk membuat koneksi Anda makin lancar, stabil, dan terpercaya. oke, berdasarkan video dan gambar yang kalian lihat, kira-kira menurut kalian gambarnya di mana? Kemudian kira-kira apa yang menarik dari kedua gambar ini? Esther. Silakan. Mari jaga lingkungan untuk generasi mendatang. Ya. Kita beri aplaus untuk Esther. Kalau kita lihat antara kedua tampilan yang tadi, kalau yang ini berbasis JPEG atau gambar, kalau yang kedua itu dia sudah berbasis video. Dan untuk gambar yang pertama ini di sini kalau kalian lihat di sini dia ada semacam ajak atau komunikasi antara si pembuat dengan pengguna atau orang yang melihat karya ini. Kemudian kalau untuk video itu sebagai sarana promosi sebenarnya. Jadi kalau kalian perhatikan tadi dengan baik-baik, di situ orang barat atau ya orang mancanegara yang dia mempromosikan produk. Ya, jadi itu sebenarnya itu video produksi AI. Di situ kita memanfaatkan aplikasi atau video promosi yang bisa mempromosikan karya kalian dengan memanfaatkan AI, aplikasi berbasis AI. Contohnya misalnya ada Tokyo. Jadi kalau kalian lihat tadi di situ orang barat tapi suaranya pasti berbahasa Indonesia. Suara yang dihasilkan itu dia dihasilkan berdasarkan prompt ya atau instruksi yang kita masukkan ke dalam AI. Setelah kalian melihat video dan gambar tadi, di sini kalian bisa lihat materi yang saya sudah kirimkan di grup kelas. Jadi kalian bisa sambil baca atau juga bisa perhatikan di slide. Jadi di sini yang pertama itu multimedia adalah gabungan teks, gambar, suara, animasi, dan video yang disajikan secara terpadu untuk menyampaikan pesan atau informasi. Kemudian yang berikut, ya di sini prinsip produksi multimedia. Yang pertama itu analisis audiens. Setelah kalian melakukan analisis, kalian akan membuat yang namanya perencanaan konten. Kemudian setelah
melakukan kegiatan produksi. Di situ kalian akan melakukan yang namanya uji coba dan evaluasi. Jadi sebelum dibagikan ke audiens, kalian harus melakukan yang namanya uji coba dan evaluasi. Jadi di situ kalian melakukan review sebelum publikasikan, kemudian meminta umpan balik atau tanggapan dari misalnya teman atau misalnya dari guru. Kemudian setelah itu merevisi agar konten semakin efektif dan profesional. Itu materi yang kita pada hari ini. Sekarang Pak akan bagikan kalian kelompok. Setelah semua sudah berada di kelompok masing-masing, sekarang Pak akan bagikan kalian LKPD. Jadi LKPD itu sebagai panduan kalian untuk melakukan kegiatan praktik. Jadi di situ kalian akan membuat konten, kemudian setelah kalian membuat konten, kalian akan menuliskan kira-kira apa yang benar dari konten tersebut, kemudian kekurangan berdasarkan LKPD tersebut. Jadi silakan kalian berdiskusi kira-kira konten apa yang kalian mau buat. Jadi di sini kalian akan memproduksi sebuah konten, baik itu konten misalnya gambar atau poster interaktif maupun memproduksi video. Kalian bisa memanfaatkan beberapa aplikasi. Silakan kalian kerjakan. Apabila ada kendala, silakan kalian bertanya. Kasih contoh misalnya pembuatan produksi dalam bentuk gambar. Jika kalian sudah memiliki gambar atau file sendiri, kalian bisa menambahkan dari file kalian. Di sini kita meminta bantuan dari aplikasi AI. Misalnya kita buat label untuk misalnya promosi keripik pisang. Jadi di situ kalau kalian lihat dia punya label itu, di situ misalnya keripik pisang produksi persen tadi Kesenian Permata Kabupaten Malang. Jadi ini kalau misalnya kita membuat konten dengan menggunakan file atau misalnya gambar yang kita punya. Jika kita belum memiliki gambar, kita bisa meminta juga pada mesin AI ini. Jadi kalau kalian lihat, misalnya sebelumnya kita mempunyai misalnya foto gambar keripik pisang. Contohnya kalian produksi keripik pisang, kemudian kalian mau promosi keripik pisang tersebut. Jadi di situ misalnya ada dia lebih menarik, kalian bisa membuatnya misalnya seperti ini. Misalnya ini dia punya tampilan kurang menarik. Di sini kalian bisa memasukkan promo lagi, misalnya latar belakang atau misalnya ganti dia punya tampilan dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa bekerja misalnya menggunakan jika memanfaatkan aplikasi misalnya tanpa poster edukatif di kelas. Ya, jadi di sini dia sudah ada template yang sudah tersedia. Jadi di Canva ini kalian bisa membuat desain berdasarkan misalnya template atau yang sudah tersedia di Canva, atau kalian bisa menggunakan desain kosong atau desain dari awal secara manual, atau kalian juga bisa memanfaatkan Canva AI. Jadi Canva AI ini nanti dia mirip seperti tadi kalau menggunakan Gemini. Template apakah dalam bentuk gambar atau mau dalam bentuk video. Jadi di Canva ini bisa langsung menghasilkan misalnya dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar atau misalnya dalam bentuk media lain, misalnya PPT dan lain sebagainya. Jadi di sini misalnya saya pilih salah satu template, misalnya di sini kalian bisa rubah
pesan yang ada di dalam template ini. Untuk gambar di depan ini kalian bisa ganti misalnya pakai gambar yang kalian punya gitu, atau bisa memilih elemen-elemen yang ada di sini. Misalnya saya tambahkan logo. Ya, jadi di sini tinggal kita atur, bisa ganti pakai gambar yang kita punya. Melakukan desain sesuai kalian punya kreativitas atau imajinasi kalian. Setelah kalian selesai mendesain, maka kalian bisa langsung share. Jadi di sini proses untuk kalian mendownload. Nah, pada saat kalian mendownload sini, kalian akan diharapkan untuk mempunyai form. Jadi misalnya setelah itu kalian pilih download, di sini ada tipe file yang nanti kalian mau ambil. Apakah mau dalam bentuk JPG, dalam bentuk PDF, atau bisa juga dalam bentuk video. Ini jika menggunakan Canva. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kira-kira kalian lebih senang menggunakan Canva misalnya menggunakan GPT atau menggunakan Gemini seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada silakan melanjutkan kerjakan kalian punya project. Jadi pada mesin AI itu dia bekerja dengan menggunakan instruksi. Jadi dia melakukan konversi dari teks menjadi misalnya gambar atau video seperti itu. Atau misalnya bentuk file yang lain, misalnya yang itu untuk animasi dari gerak. Kalau di sini ada di sini. Misalnya di GPT ini kalau kalian punya produk kalian bisa pakai atau kalian bisa membuat gambar berdasarkan preferensi dari AI. Misalnya kalian rasa gambarnya atau produknya dan sesuai, kalian bisa masukkan prompt tambahan. Ya, jadi misalnya contohnya seperti di layar. Pada gambar sebelumnya misalnya di sini, ya di sini latar belakangnya pegunungan, tapi saya rasa misalnya kurang cocok, jadi saya ganti dengan misalnya latar belakang perkampungan atau pedesaan. Jadi di situ tinggal kalian masukkan prompt. Jadi di situ misalnya untuk latar belakang diganti dengan suasana perkampungan yang asli. Kemudian dia akan hasilkan gambar yang baru lagi. Sebelum kita lanjut, kalian sudah ada yang sudah profesional. Jadi silakan kalian berdiri untuk kita melakukan ice break. Silakan. Mendekat. Menjauh. Oke. Ya, jadi kita beri aplaus. Jadi selain kalian bisa produksi dalam bentuk. Oke, kalau sudah silakan kelompok 1 presentasi. Kelompok 1 presentasi, kelompok yang lain bisa mendengar. Silakan kelompok 1 salah satu
Bisa jelaskan produk yang dia hasilkan, Brin? Produk apa yang kalian buat? Kami membuat suatu poster yang bertema cinta negeri, bukan sekedar kata tapi aksinya. Di mana dalam poster terdapat 3 anak yang sedang bermain di jalan raya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok satu. Dan kelompok lain mau menanggapi? Kalau dari saya itu aplikasi yang kalian gunakan aplikasi apa? Kelompok satu. Canva. Itu menggunakan template. Ya. Kemudian kalian di situ misalnya kalian menggunakan backgroundnya, warnanya apa? Nama itu dengan donasi pizza. Produknya cinta negeri, bukan sekedar kata tapi aksinya. Ya. Jadi ini produk yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Berikut kita lanjut ke kelompok 2. Silakan Ivan dan kawan-kawan. Tadi kalian buat pakai HP? Ya, sudah selesai kan belum? Belum. Oke, kita cepat. Kita lanjut dulu sambil menunggu kalian punya selesai. Kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 sudah. Oke, silakan. Kami bisa membuat foto yang awalnya biasa saja menjadi sangat bagus. Dan kelompok lain mau menanggapi? Kelompoknya 3 mau menanggapi kan? Oke. Itu aplikasi yang kalian gunakan apa? Gemini. Di situ kalian menghasilkan itu berdasarkan instruksi atau dari filenya dari kalian punya atau kalian menggunakan instruksi saja. Misalnya foto yang kalau ya sudah ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan. Dengan bantuan aplikasi Gemini, kami membuat foto kami menjadi foto portrait dengan mata yang lebih menarik. Oke. Tadi kalian menggunakan aplikasi Gemini. Kemudian di situ kalian menggunakan instruksi atau menggunakan file yang kalian tunggu baru masukkan instruksi. Oh, ya. Jadi file dari kalian sendiri. Oke, selanjutnya kelompok 2. Rito dan Putra. Silakan. Tadi kalian buat apa? Menggunakan kalian punya foto. Oke. Jadi di situ kalian menggunakan kalian punya foto, kemudian aplikasi yang kalian gunakan. Nah, Gemini. Setelah kalian memasukkan gambar, kalian memasukkan instruksi. Ya, kan? Instruksi yang kalian masukkan di mesin pencari. Dalam hal ini Gemini. Oke. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Nanti sampai di rumah kalian kreasi baik. Itu ada yang lebih tertarik menggunakan Canva, silakan. Yang menggunakan misalnya GPT atau Gemini silahkan. Jadi masing-masing silahkan berkreasi. Oke. Kalau gitu kita beri aplaus untuk ya. Jadi kalian sudah berdiskusi dan bekerja bersama-sama untuk menghasilkan produk. Dan juga misalnya ada yang menggunakan Gemini, ada yang menggunakan ChatGPT, ada yang menggunakan Canva. Jadi pada dasarnya aplikasi yang kalian gunakan itu dia digunakan untuk mendesain sebuah konten. Jadi kalian bisa membuat konten baik itu yang berupa gambar, berupa video dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi masih banyak aplikasi berbasis AI yang prinsip kerjanya sama seperti aplikasi yang tadi
kita sudah bahas. Artinya dia bisa menghasilkan sebuah konten atau produk. Jadi dan pesan yang kalian muat di situ bisa tersampaikan ke audiens. Setelah kalian melakukan kegiatan diskusi ini, di sini ada yang mau melakukan refleksi kan terkait pembelajaran kita pada silakan. AI sangat membantu, misalnya menghasilkan konten yang sangat menarik. Ya, dari menurut Ria, AI sangat membantu untuk menghasilkan konten yang sangat menarik. Kemudian dari Putra ada? Ya, silakan. Ya, bisa membantu dari membuat foto menjadi bagus. Ya, menurut Putra dengan AI Putra bisa menghasilkan foto yang lebih bagus, lebih menarik. Kita akan terbantu dengan penggunaan AI. Jadi kalau misalnya kalian punya foto, kemudian kalian misalnya mau membuat lebih menarik, kalian bisa menggunakan tools yang ada di aplikasi AI. Atau misalnya kalian mau buat misalnya video-video promosi, kalian misalnya punya produk, kemudian kalian bisa memanfaatkan AI ini sebagai media promosi. Atau juga kalian bisa membuat konten-konten edukatif, misalnya ajakan untuk hidup sehat dan lain sebagainya. Jadi itu manfaat dari pembelajaran AI sebenarnya seperti dia sebagai sarana untuk baik sebagai media komunikasi, sebagai media edukatif antara pembuat dan audiens atau pengguna. Ya, kemudian ada yang mau menyimpulkan terkait pertemuan kita pada siang hari ini? Rinto, silakan. Dalam menggunakan aplikasi AI, saya lebih suka menggunakan Canva karena Canva menyediakan ribuan template yang dapat saya gunakan untuk membuat atau mengedit foto, poster atau video dengan desain yang grafis, praktis dan cepat dan menghasilkan suatu foto atau gambar yang sangat menarik. Ya, jadi kita beri aplaus dulu untuk Rinto. Dia lebih tertarik menggunakan aplikasi Canva. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di Canva itu dia sudah menyediakan beberapa tools, baik itu desain dalam bentuk kosong atau dia juga sudah menyediakan template. Dari template itu sudah berisi desain yang ada, tinggal kalian sempurnakan berdasarkan template tersebut. Atau bisa juga kalian menggunakan Canva AI. Jadi itu dia prinsip kerjanya sama seperti tadi, misalnya kalian menggunakan Gemini atau ChatGPT. Jadi kalian masukkan instruksi, kemudian dia bisa menghasilkan produk berdasarkan instruksi yang kalian masukkan. Ada yang lebih senang ke Canva, ada yang lebih senang misalnya menggunakan Gemini, atau ada yang lebih senang menggunakan GPT atau misalnya aplikasi pengolah gambar atau video yang lain. Intinya kalian bisa menghasilkan produk atau konten yang sesuai dan bisa memberikan edukatif kepada audiens. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kita pada siang hari ini sampai di sini, dan untuk pertemuan minggu depan itu ada materi, misalnya karena tadi kalian sudah membuat atau menghasilkan konten dalam bentuk misalnya gambar,
pada pertemuan minggu depan itu kita akan melakukan yang namanya kegiatan promosi. Jadi kegiatan promosi itu kegiatan untuk memamerkan hasil karya kalian dengan memanfaatkan tools AI. Jadi itu misalnya nanti menggunakan aplikasi misalnya ada Top View atau ada yang mau nanti bisa menggunakan VO3 dan lain sebagainya. Jadi saya minta satu orang untuk mengikuti pusat. Baik, silakan duduk kembali. Setelah ini silakan kembali ke kelas dan bisa sendiri untuk pulang ke rumah. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan.